Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Perjalanan kereta rel listrik lintas Pondok Ranji Kebayoran mengalami gangguan dampak dari genangan banjir di jalur rel. Banjir juga menghalangi satu rangkaian KRL relasi Rangkas Bitung Tanah Abang untuk melintas. Banjir juga mengakibatkan terjadinya antrean KRL yang akan melintas jalur karena masih menunggu ketinggian air dalam batas aman untuk dilintasi. Sementara itu perjalanan KRL arah sebaliknya yaitu lintas Kebayoran Pondok Ranji masih dapat dilalui dengan kecepatan terbatas. Marah. Tega. Gila jalanan berasa lautan ya guys ya. Pemirsa, apakah genangan air juga mengakibatkan gangguan perjalanan KRL di tempat lain? Telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Vice President Corporate Communication PT KCI, Ibu Ane Purba. Selamat malam, Bu Ane. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, Bu Ane, bagaimana kondisi terkini mengenai genangan yang ada di jalur rel antara stasiun Pondok Ranji Kebayoran? Iya. Jadi dapat kami sampaikan khusus untuk tadi yang terjadi adanya genangan air di Pondok Ranji dan stasiun Kebayoran pada pukul 17.16 untuk jalur hulu yang arah ke Serpong dan Rangkas Bitung ini sudah dapat dilalui dengan kecepatan yang diizinkan. Kemudian pada pukul 17.30 untuk jalur hilirnya yang KRL ke arah Tanah Abang ini sudah dapat dilalui tetap dengan pembatasan kecepatan 20 km per jam. Jadi untuk KRL sudah dapat dijalankan, hanya kami dapat informasikan melalui rekayasa pola operasi pasti ada beberapa keterlambatan sehingga kami sampaikan kepada pengguna jasa komuter lain untuk tetap mengupdate informasi baik dari announcement yang ada di stasiun ataupun melalui media sosial kami atau dengan mendownload KRL Akses. Oke, KRL jalur ataupun mana saja yang saat ini terdampak akibat tadi adanya pola rekayasa operasi ataupun karena adanya genangan banjir ini, Bu Ane? Iya, yang pasti di sini tadi sempat terganggu baik ke arah Rangkas Bitung dan Serpong ataupun sebaliknya yang ke arah Tanah Abang sehingga tadi ada 3 KRL ya yang ini memang kami batalkan perjalanannya. Kenapa kami batalkan? Supaya untuk kereta-kereta berikutnya yang sudah terjadwal ini bisa kita minimalisir untuk kelambatan KRL-nya sehingga ada 6 kereta yang ini terdampak dengan adanya rekayasa pola operasi. Artinya kami jalankan walau dengan keterlambatan, tetapi untuk mengantisipasi adanya penumpukan di stasiun ini kita tetap jalankan sesuai dengan kecepatan yang diizinkan. Jadi tadi memang sempat ada 3 KRL yang sempat batal karena adanya penanganan di lapangan sehingga kami harus memastikan keselamatan terlebih dahulu untuk melihat ketinggian air sehingga tadi 3 KRL sempat dibatalkan dan ini sudah dijalankan kembali dan ini untuk antisipasi ya karena sampai tadi pukul 17 kami sudah melayani sekitar 195.000 penumpang pada hari ini karena biasanya hari Minggu sore itu dari arah Rangkas itu masih banyak penumpang kami mingguan ya yang akan kembali ke arah Jakarta untuk melakukan aktivitas di Jakarta sehingga kami melakukan rekayasa pola operasi dengan membatalkan 3 kereta dan ini sudah kembali dijalankan untuk mengantisipasi kebutuhan penumpang di stasiun-stasiun ke arah Rangkas Bitung ataupun sebaliknya dari ke arah Tanah Abang. Oke, karena kecepatan KRL kemudian menjadi terbatas sehingga kemudian terjadi keterlambatan dan tentunya akan berdampak pada antrean penumpang. Ini seperti apa Bu nantinya upaya mengantisipasi ataupun mengatasinya? Iya, jadi kami tetap dengan protokol kesehatan sehingga kami melihat juga rekayasa pola operasi ini adalah hal yang kami jalankan sehingga kami menyarankan kepada pengguna jasa komuter lain untuk melihat jadwal secara real time perubahan-perubahannya itu di KRL Akses dengan download, kemudian di sosial media kami juga terus kami lakukan pemberitahuan untuk perubahan-perubahan perjalanan sehingga pengguna jasa komuter lain bisa merencanakan perjalanannya. Untuk antisipasi penumpukan ini juga kepada pengguna jasa komuter lain yang membatalkan perjalanan dengan adanya informasi hujan, kemudian banjir di beberapa lokasi, tidak perlu khawatir untuk melakukan pembatalannya, bisa kami terima hingga 7 hari ke depan, sehingga tidak perlu antri di loket-loket kami, karena kami masih bisa menerima pembatalan perjalanan ini 7 hari ke depan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ane Purba, Vice President Corporate Communication PT KCI.